Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, shaimin shaimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas kenapa kita bertawakal kepada Allah, karena membangun ketawakalan kepada Allah itu banyak yang perlu kita tumbuhkan dan tancapkan di dalam hati kita sebagai pemahaman baik secara keilmuan maupun pelaksanaannya. Kita memetik satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan demikianlah Allah itu akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan sesungguhnya itu Allah sangat melebihkan kebaikan-kebaikannya. Nah, secara bahasa ada kata yang sangat dominan yang harus kita pahami adalah fadlun, fadil. Fadil itu apa? Keutamaan. Dalam arti bahasa secara implementasi keseharian bahwa fadil itu berlebih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu berlebih. Coba bisa kita bayangkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, lantas kadar kebutuhan manusia itu dipas-pasin. Saya kira ketika kita ingin minta berlebih itu juga akan sulit. Karena apa? Keinginan manusia itu tidak terkendali secara pribadinya. Karena kita selalu ingin, dan Allah menyiapkan segala sesuatu melebihi dari apa yang kita inginkan. Nah, dari sisi mana kita akan memahami? Dari materi. Sekarang dari keluasan yang Allah ciptakan di alam bumi ini, apa yang tidak bisa kita dapatkan? Satu biji bisa menjadi beberapa buah. Coba kita bayangkan dari sebuah butir biji tertanam menjadi pohon. Pohon berbuah begitu banyak, terus banyak lagi menjadi biji. Andai kata kita bayangkan, tidak ada yang mempengaruhi ekosistem kehidupan sebuah pohon dan buahnya serta bunganya dan kemanfaatnya. Dia tumbuh, berbuah, jatuh lagi, tumbuh lagi, berbuah. Kita bisa bayangkan itu. Dan ini dalam fakta alam bahwa Allah itu selalu melebihkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan tidak ada satu makhluk pun sekecil apapun yang tidak kebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya permasalahannya ketika Allah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dzalika fadlullahu yu'tihi may yasha. Jadi Allah demikian Allah akan memberikan kepada hambanya yang dikehendaki keutamaan-keutamaan itu. Artinya bahwa seberapa yang kita inginkan itu Allah sudah siapkan. Kenapa? Karena kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menyediakan sesuatu. Misalnya kita kepingin makan buah apel. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan ekosistem pertumbuhan apel itu. Ada kalanya seseorang hanya untuk menanam saja, menanam biji apel. Terus dia dengan menanamnya dia siram, dia mendapatkan hasil dari ketika jual apel. Yang makan apel itu tidak dibutuhkan ya. Artinya untuk sampai kepada si pembeli, si penanam itu tidak harus datang ke pasar menjajankan apelnya, tidak. Mungkin kalau dalam tingkatan yang kecil.
Masing-masing itu Allah sudah tata sedemikian rupa. Ada yang penanam, ada yang pembeli, ada yang penjual, ada yang membeli, ada yang membuat jus, ada yang minum, ada yang kadang-kadang kita tinggal minumnya aja. Apalagi jangan sekarang. Ingin jus apel itu, ya kita tinggal gusen kan. Nah, ini sebenarnya pentingnya kita bertawakal kepada Allah itu karena memang kita harus mengakui diri bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun. Artinya ketika kita menuntut kebutuhan apa yang kita inginkan itu Allah sudah menyiapkan. Jadi wajar kalau kita bertawakal kepada Allah itu berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya cukupkan segala apa yang aku inginkan kepadamu, karena engkaulah zat penyedia, engkaulah zat pengayom, engkaulah zat pemberi, engkaulah zat yang memiliki semua yang ada di alam semesta ini. Sering kita tidak menyadari hal itu. Jadi Allah katakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah akan memberi kepada seseorang yang dikehendaki. Maksudnya, dikehendaki menurut Allah itu adalah tergantung kepada kemauan kita. Kita ini punya tadbir. Tadbir itu perencanaan. Kita punya himmah. Himmah itu kepengen, cita-cita. Kita punya ikhtiar, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dan melakukan upaya-upaya apa yang menjadi keinginan kita. Ya samalah yang berdagang ya berdagang, yang bertani ya bertani, yang gojek ya gojek. Semuanya itu adalah ikhtiar. Tetapi semua ini terfasilitasi karena Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka ketika kita sudah sampai memahami hal yang seperti itu, baru kita akan mengakui apa Allah itu adalah pemberi yang berlebihan. Jadi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah itu zat yang memberinya itu sangat berlebihan. Coba kita bayangkan. Kenapa kita mengeluh? Karena kadang-kadang kita tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dan kita ingin Allah itu menuruti atau nuruti apa yang ada dalam nafsu kita. Hubus syahwah minan nisa wal banir wal qanatiril muqantari minad dhahbi wal fiddah dan seterusnya. Sering kita mengeluh itu karena apa? Keinginan yang kita inginkan itu tidak tercapai. Padahal Allah itu sudah menyiapkan pada kapasitas kita. Seberapa kemampuan kita untuk berikhtiar. Dan kemudian sebenarnya apa yang kita cari? Kalau urusan masalah keduniaan, begitu kita ingin menggebu-gebu seakan-akan tergila-gila. Tetapi ketika kehidupan akhirat, padahal Allah itu sudah menjanjikan bagaimana ketika Allah menjanjikan bagi kehidupan akhirat itu kan. Oleh karena itu pentingnya kita senantiasa membangun ketawakalan kita, ya setidaknya kita harus qanaah. Jadi qanaah itu adalah pintu menuju ketakwalan yang hakiki. Jadi ketawakalan hakiki ini kalau tidak disertai dengan qanaah, maka tidak akan pernah tercapai. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nrimo ing pantun. Apa yang diberikan oleh Allah terima. Ketika saat kita kekurangan, kemiskinan, terima dengan kesabaran kita. Karena memang Allah berkuasa membuat kita. Tetapi apakah kemiskinan itu tidak bisa menjamin kehidupan akhirat yang baik? Belum tentu orang yang kaya itu bisa hidup di akhirat dengan baik. Maka semua yang kaya yang miskin berpeluang untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Tingkat ketawakalannya itu tuntutannya sama. Yang miskin, yang kaya. Yang sehat, yang sakit. Yang ketakutan karena wabah virus corona atau yang merasa sama dituntut untuk tawakal kepada Allah. Dan pentingnya bagi kita memahami bahwa yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang menurut kita itu kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan serba kurang, Allah itu adalah Dzu Fadlin Adzim.
Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatu dengan fasilitas apapun gitu. Kita tinggal enak, hidup juga nggak minta, kita nggak minta kepingin dengan dua mata. Ini Allah sudah kasih dengan sedemikian lengkap. Makanya kadang-kadang Allah memaksa kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dialah Allah yang menciptakan kita dengan keseimbangan fisik yang sedemikian cakep. Walaupun kadang-kadang di antara kita ada terlahir yang tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Tetapi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak berbeda. Banyak orang yang buta mata, tapi dia lebih khusyuk ketika baca Al-Quran. Banyak orang yang tunadaksa, tunarungu, tetapi dia lebih peka daripada orang yang matanya terbelalak, kakinya gagah, hidupnya. Sering kita kekar, badan kekar, tetapi tidak bisa meyakinkan bahwa diri kita itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah Ramadan yang kesekian kali, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu qanaah atas pemberian Allah apapun, sedikit banyaknya, kecil besarnya, pahit dan manisnya, asin dan getirnya. Kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan meridhai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.